Oke Bransis, langsung saja ini dia lagu pertama kita dari Tasyura. Agni. Yes. Mainkan. Miss. Teman. Sebentar. Stop. Ya. Maaf ya. Nang, maaf. Apa Miss? Kami Hani. tarik dulu DP. Udah, Babe, udah. Ya kan latihan di sini. Iya. Terus? Udah. Pembayaran mah udah selesai Om deh, Edi. udah. Tapi ini Semuanya. kenapa misal berani-berani memulai acara sebelum kita masuk ke sini? Nih dengerin ya, mohon maaf banget ya. Teman-teman Tasyura nih mau latihan di sini tuh udah jauh-jauh dari kota sana. Kami Dari tahu mana? kota Dari mana? Jogja. Kamu Ya, oke. jangan intinya, Apa? kamu jangan berani-berani buka-bukaan. Bukan, buka aja. Iya, acara ini. Babe sama Om Edi mah kebiasaan. Bisa apa? Temen-temen Be udah siap latihan. kasih tahu tadi ada apa di depan. Ada interview wartawan. Nah, apaan? Masalah apaan? Saya, Sunda expired. Kok sudah expired? Makanya. Ada luar dong, Iya. Be. Makanya kamu jangan nggak boleh, pokoknya nggak boleh sekali. Kasihan Om Edi, makanya udah aja sama Mishat Oten. Nggak bisa. Udah yuk langsung aja Nggak gitu. bisa, pokoknya nggak boleh sekali-kali lagi. Kalau belum ada yang punya studio, kamu berani-berani lagi. Ada atuh kasihan. Udah. Jangan berisik, berbeda-beda bersama-sama. Malu sama Brodis di rumah. Tasyura sudah siap lagi. Langsung aja kita lagu pertama nih. Nah, Tadi udah ngomongin soal Yogyakarta. judulnya tahu nggak judulnya? Agni, Tasyura. Represi koloni menghakimi, ironi terkunci menghantui. Dominasi laki dominasi hegemoni patriarki.
barusan Keren ya. lagunya. Lagu Agni barusan katanya, bukan katanya, adalah salah satu lagu Tas Surya yang terinspirasi dari situasi sosial di Yogyakarta. Betul. Maknanya apa sih sebetulnya? Lagu ini sebenarnya kita tulis dari ceritanya Agni sendiri. Dia ini mahasiswi UGM yang di tengah tahun 2017 ketika KKN mengalami pelecehan seksual oleh teman satu timnya. Pada akhirnya demi nama baik kampus, kasusnya berakhir damai. Kalian ketemu Agninya atau hanya dari Cerita. Kami pada akhirnya ketemu Agni. Tapi setelah lagu ini jadi baru kita ketemu Agni. Oh. Tapi sebelum dalam proses penulisannya kita menemui Balairung Press itu media yang pertama kali nulis soal kasus ini. Lalu kita menemui narasumber dari ketua SKKK, betul? Karena dia ini orang kunci yang akhirnya melaporkan kasus ini ke ranah hukum. supaya diurus. Ada satu kekhawatiran nggak kalau kita masuk ke wilayah sosial, lalu memang ada target yang dituju gitu ya, dengan bahasa-bahasa yang memang tidak distilasi lagi. Tapi kita sendiri sih nggak ada ketakutan untuk lagi pula yang kita omongkan kan sesuatu yang benar ya. Ini faktanya memang seperti itu. terjadi? Iya. Tapi memang dalam proses kreatifnya lirik-lirik itu kita nggak literal lah ngomongnya, selalu ada proses parafrase di antar kata-katanya. Terus ada Bentar. Ah. Ini kan obrolannya makin serius. Suka bareng ngopi nggak? kopi dulu, benar. Ya, kalau Ini nih ya. benar ya. saya Kamu mohon Makasih ya. ya. Siap. Maksud kalian apa mengangkat cerita ini sampai ke sebuah lagu terus diperdengarkan banyak orang? Ini kita Untuk melihatnya Agninya, sorry ya saya potong, untuk Agninya atau untuk pelecehan seksualnya sebetulnya? sebenarnya untuk pelecehan seksual secara luas ya. Cuman kita mengambil satu tokoh yang cerita dari awal sampai akhirnya kita benar-benar tahu. Apa yang diharapkan akan suatu saat harus ada lahir undang-undang atau peraturan? Kalau undang-undang jelas RUU PKS ya. Yang di kampus apa lebih? Yang di kampus lebih setiap spesifik ke paling spesifik sebenarnya adanya SOP pencegahan ya, dan penanganan ya, kekerasan seksual di kampus. benar. Yang terdekat sebenarnya di Singapura udah ada semua tuh. Udah ada semua. Iya. Dan Kenapa bagus kita sekali sistemnya. Di sini ternyata nggak ada. nggak ada? Dan itu yang mau disampaikan juga ya ternyata ya. Ternyata nggak ada, harusnya ada. Harusnya ada, itu perlu memang. Oke. Tapi Masih ada. kalau menurut saya begini ya, teman-teman ini ada satu kelebihan di dalam menulis lirik yang tidak lugas menurut saya. Tidak lugas itu apa yang disampaikan itu perlu orang untuk mengkaji dulu, membaca ulang. Oh ini maksudnya begini loh gitu. Padahal tujuan kita ini untuk nembak gitu ya, untuk mengkritisi sesuatu lah. Ada nggak niatan satu saat kayaknya Liriknya kita coba lugas dengan aja. lirik yang biasa deh gitu loh. Sebenarnya 2 lagu selanjutnya yang akan kita rilis kan. Ya. Iya, ada. Yang satu cukup lugas, yang satu berpotensi ditangkap polisi ya. Ya, Yang lagu yang pertama itu cukup positif sebenarnya ya. Ya. Lagu yang kedua ini agak terang-terangan dan lugas. Sangat Dan- lugas. Tapi Iya. justru karena lugas jadi berbahaya. jadi berbahaya. Soalnya kita Kayak no filter. gak bisa cerita sekarang. Bebas sih tapi Apa-apalah seniman bang, nggak apa-apa. Tapi kalau untuk menjawab pertanyaannya, ya kami akan bereksperimen dengan lirik sih. Maksudnya yang tadinya sastrawi, dalam tanda kutip. iya. Kalau bisa jadi lebih lugas, kenapa nggak dicoba sih? Yes, oke. Oke. Waktunya mendengarkan lagu lagi, melihat penampilan mereka lagi di lagu yang kedua dengan Distilasi Tasyura. Iya. Sangat istimewa
Masih di DC Musik kita bareng sama Tasyura. Saya jadi ingin tahu asal muasalnya ini terbentuk dari band SMA kah, sekolah kah, Backgroundnya. temenan kuliah kah, atau ya. dari satu buah tempat kursus? Khusus menjahit. Asalnya. Terus tiba-tiba namanya Tasyura. Apaan tuh? Pertengahan 2016, 3 tahun. saat itu lagi bulan Ramadan. Kita lagi kumpul di satu warung gitu kan. Mainnya masih di warung. Di warung? Iya, warung bubur. Habis itu kita ngobrol-ngobrol, kita bikin band yuk gitu kan. Bikin band. Waktu itu kebetulan ada submission yang bikin Rip Store Asia gitu. Terus kita mengaransemen ulang lagu-lagunya Efek Rumah Kaca. Dalam rangka 10 tahun. 10 tahun mereka berkarya. 10 seperti itu. tahun album pertamanya. Iya. RK. Terus akhirnya itu tadi ya kita masuk ya di submissionnya. Kayaknya kita lanjut aja nih, kita ngeband aja seru nih kayaknya gitu. Dan pada saat itu kita sering kumpul-kumpul nih di rumah, di studio, di jalan yang akhirnya menjadi sejarah, jadi saksi terbentuknya kita. Namanya Jalan Tasyura gitu. Sekarang ini kan ada dogma ya di dalam bisnis industri musik bahwa ini baru 4-5 tahunan. Mau indie ataupun label ini udah bias sebetulnya. Mana yang label, mana yang indie, dan udah nggak ada bedanya. Yang indie pun dia bisa lebih pemasarannya mendunia bahkan gitu ya. Ya maksudnya pertanyaan saya tadi tuh kok tiba-tiba saya dengan label aja karena ada kedekatankah atau ingin punya kemungkinan lain dari label itu sendiri atau gimana? Ada kedekatan benar. Ya. Jadi emang udah dari dulu ngikutin kerjanya Boim, CEO-nya Junior Records itu. Ya. Terus kita sebelumnya udah, aku, Dita, dan Gusti sudah pernah membuat label sendiri juga sebelumnya. Dulunya. Dan manajemen sendiri, jadi kita udah ngerasain punya band sendiri dan Ya. menjadi label dan menjadi manajemen sendiri bagaimana. Bagi kami ini kesempatan baru aja untuk Oke. Di EP yang live itu, yang Ruang, awal mulanya berniat seperti itu siapa? Kenapa? waktu itu kita udah rekaman 1 single ya. Udah. Udah rekaman 1 single di studio, terus Rasanya Kurang memuaskan? ya rasanya ya, apa ya? kok ganjil, kayak ada sesuatu yang ingin kita lakukan yang lain gitu. Hal baru aja. Sama dulu kan saya sama Dita sama Gusti kan punya manajemen juga. Terus kita juga mengamati banyak band-band baru. Salah satu yang kita lihat juga banyak band yang rekaman albumnya bagus, rekaman studio bagus. Begitu kita lihat live-nya, Ya. Ternyata ya kan sering dong. Ya kita mau coba gimana kok dibalik nih. Kita kenalan ke publik dengan ngasih rekaman live. Begitu direkam, Boys, emang susah ternyata. Dan waktu live-nya kita take 3 kali. Oh. Ketiga. Jadi ada sesi soundcheck, kemudian sesi sore itu media Sesi ya. media. Oke. Lalu Malam itu Dengan ditonton publik. Iya. dengan repertoire yang sama. sama persis. Kita kira bakal bisa langsung kayak live-nya Coldplay gitu ya. Subhanallah susah. Keren tapi. ya namanya usaha. Ya. Iya. Iya, latihannya juga sebelum event itu pasti 1 tahun. Kita di studio 1 tahun. di studio 1 tahun untuk mempersiapkan 2012 itu. sampai Dari 2017 itu 2016. kita di studio terus. Hani punya beberapa fun fact tentang Tasyura ini, mau tahu nggak? Apa? Nih ya. Apaan? Yang pertama, Ah. Danang sama Dita ini katanya sudah mulai ngeband bareng kurang lebih selama 10 tahun. Bener apa nggak? Tuh. Betul. Katanya awalnya waktu diajak ke Jakarta ini sebagai teman ngekos bukan gitaris band. Bener apa nggak? Benar. Jadi awalnya diajak juga. Jadi Serius? Tasyura itu baru pindah ke Jakarta bulan Oktober. Oktober tahun kemarin, 2019. 2019, gue diajakin pindah ke Jakarta sebagai teman kos tuh bulan Agustus. Dan akhirnya Nanti Kak. Danang bilang, ternyata yang tadinya gue cuma pengen jadi teman kos, gue butuh gitaris nih. Kebetulan dari tahun 2018, gue udah Dari tahun 2014, 2015 mungkin ya. Jadi Awan ini udah sering bantuin band gue sama Dita yang dulu juga. Dulu juga. Oke. Tapi nggak pernah jadi personel tetap. Spesialis bantu-bantu deh. stuntman lah. Stuntman. Jadi stuntman, baru akhirnya kemarin Ngeband. Oktober pindah ke sini ikutan. Kejebak. Oke. Kejebak tapi enak ya. Ada lagi? Tapi Ani juga, ini mohon maaf banget nih. Gak Mas apa-apa. Danang nih ya. Katanya nih emang sering disangkanya wanita ya, bener gak sih? Iya gak sih?
Yang paling lucu tuh pernah ada pendengar Tasyura, kita nyebutkan pendekar kan. Ini cewek, dia bilang selama ini girl crushku ternyata cowok. Hah? Jadi dia kira dia suka sama cewek ini. Setelah dia tahu ternyata itu cowok, itu maksudnya. Enggak dulu. Serius? Jadi Tapi dia cewek? cewek. Dia kecewa atau? Thanks God I'm straight. Enggak. Dia bilang gitu. Unfortunately I am straight as Unfortunately, Iya. bukan thanks God, tapi unfortunately dia bilang. Tapi Hani juga di sini selain punya fun fact, Hani juga mau ngajakin teman-teman dari Tasyura ini buat ngajakin main games. Oke. Nah, seperti biasa Bapak sama Medi Brancis di rumah. Jadi sekarang ini Hani mau ngajakin main games yaitu kursi listrik. Dan pastinya nanti Hani punya beberapa card yang berisi sebuah kata. Nanti silakan atau benda nanti silakan ditebak oleh teman-teman Tasyura. Oke. Mungkin Hani minta satu orang dari teman-teman Tasyura, boleh mungkin masnya yang di belakang? Yuk. Aman. Oke. Ini adalah salah satu benda atau satu benda yang bisa dipakai oleh wanita dan juga pria. Yang pertama kita kasih waktu selama 5 detik. Cluenya bulat. Bulat, topi. Hah? Topi, Musik. musik. Gitar, Tabung. drum. Efektif banget nih. Apa cluenya? Oke, nih Ya. lanjut lagi nih. Nafas. Bau, Alat musik. Kalau teman-teman Saxophone. Tasyura suka pakai Skotlandia. Digendong. Digendong. Nenot. Itu apa namanya? Gue nggak tahu. 8 kilo. Hah? 8 kilo. 8 kilo. Akordeon. Udah. Oke, lanjut ya. Ya. Yuk. Yang selanjutnya. Ini nih. Bisa dipakai cewek, bisa dipakai cowok. Jangan ikutan nih, benda kamu. warna merah juga. Sama Musik apa bukan? Diputar, Musik bukan? Diputar. Musik apa bukan Tools. katanya? Tools. Bisa jadi bagian. Bukan dong, bukan Ya musik. bisa. Dia keterlibatan dia di Perlu industri dia. musik juga ada. Sama kru Sama kali kru ya, dipakai sama kru biasanya. Dipakai sama kru. Ini, tote Ah, bag. setrum kan? Setrum deh. Terus siapa? Ayo. Servis. Servis listrik, Kembang. kembang desa. Plus minus. Plus minus. Musik apa bukan nih? Iya. Musik ya? Bisa jadi, bisa jadi. Musik Kehidupan. kehidupan. Musik. Bass. Apa tadi lu? Ada di band kita? Ada dong. Ada lah. Bass lah. Selamat. Anda Karena winner kita dari kursi sebenarnya- listrik Oh, wow. kali ini. Selamat. Gimana rasanya? Oh, ini banget lah. Apa? Lolos dari maut tuh rasanya emang lega. Wah. Enggak ya. Bangga banget anaknya. Pakai lagi topinya. Tepuk tangan dong. Yeay. Sudah banget game barusan biar tambah seru. Gimana nih Bro Aziz? Kita langsung dengerin salah satu lagu yang menginspirasi Tasyura. Tadi udah dibahas sedikit. Lagu dari Efek Rumah Kaca. Tapi bukan yang membuat mereka menang di tribute to Efek Rumah Kaca. Yang ini judulnya Sebelah Mata dari Yes. Tasyura. Silakan. Sebelah mataku yang mampu melihat bercat adalah sebuah warna-warna mempesona baru suara di bawahnya kedetiran begitu asing terdengar.
dari salahku, dan diabetes adalah sebuah proses yang alami. Tapi sebelah mataku yang lain menyadari gelap adalah teman setia dari waktu-waktu yang hilang. Oh, 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 oh. Oh, oh, sebelah mataku yang mempelajari gelombangkan mengisi seluruh ruang tubuhku, terbentuk dari salahku, dan diabetes adalah sebuah proses yang alami. Tapi sebelah mataku yang lain menyadari gelap adalah teman setia dari waktu-waktu yang hilang. Tapi sebelah mataku yang lain menyadari gelap adalah teman setia dari waktu-waktu yang hilang. Masih di DC Musik kita bersama Tasyura. Tasyura. Ya, seperti biasa teman-teman Tasyura, di segmen 3 kita akan kedatangan band DC Shout Out. Betul sekali. Siapakah mereka? Shout Out. Kali ini Bro and Sis, band DC Shout Out ini berasal dari Pekanbaru, di mana yang terbentuk dari tahun 2018. Baru ya. Sudah di sini? Udah ada dong di sini, langsung aja kita panggil ya. Yes. Haru Bisu. Haru Bisu. Nah, boleh langsung duduk aja sini kita. Terbentuk tahun 2016 dari Pekanbaru. Gue pikir tuh kalau Haru depan biasanya belakangnya biru ya. Iya. Ini Haru Bisu. Dibikin yang berbeza. Ini dari Pekanbaru ya? Iya, betul. Haru Bisu itu maknanya apa dulu? Haru Bisu Dari apa? nama. Apa tuh? Kita sendiri nggak bikin Haru Bisu itu untuk sebuah makna. Maksudnya gini, awalnya terbentuk band ini, kita dapat gig duluan. Namanya oke. belum ada. Namanya belum ada. Namanya belum ada. Dipanggilnya sama MC-nya apa tuh? Nah, makanya tuh, Makanya. karena dapat gigsnya duluan, jadi waduh, ini kami bingung nih. Namanya apa ya? Jadi spontanitas aja gitu. Haru biru, Haru Bisu kayaknya oke deh. Jadi spontanitas, nggak ada makna-makna yang khusus gimana filosofis yang Itu 2016 itu begitu. 2018. Terus kalau menurut kalian, saya nggak mau ngomong genre deh. Apa bedanya band kalian dengan band-band indie lainnya? Sehingga layak untuk didengarkan itu jauh-jauh dari Pekanbaru nih. Apa bedanya kira-kira sebelum nanti main? Yang pasti kami ini band akap antar kota, antar provinsi. Jadi personilnya ini beda kota. Bisu, Banyak. Kan ini loh Beh, Sawahani kan teman-teman dari Haru Bisu ini kan berbeda provinsi gitu kan, terus beda kota juga. Nah, ya terciptanya musik yang enak didengar dan yang Mbak Beh tadi juga bilang pantas untuk didengar sama halayak. Kan Ya. susah ya, nggak ketemu kayak face to face gitu kan. Iya, cuman Please jawab. kadang ada sesekali teman yang di Bandung berkunjung ke Pekanbaru, nanti kita ketemu. Kalau misalnya ada kesempatan gitu, kita coba jamming atau workshop atau apapun lah gitu yang bisa ngebangun chemistry gitu. Begitupun sebaliknya. Sekarang kebetulan kami sedang jalan untuk full album, karena kan kemarin baru selesai EP. Untuk full album, saya yang ke Bandung. Jadi udah 2-3 bulan ini
di Bandung. Kita singkat lagu yang pertama aja, Kang. Oke. Bro Aziz penasaran, juga di sini Tasura juga penasaran. Lagu yang pertama dari Harubisu dengan Pusaka. Yes, Singkat. silakan. Oke. Sebatang kara di antara dua bola kehidupan sakral. Gersang mengeri masalah bimbingnya, hitam berkerak. Pusaka. Ini lagu Pusaka ini udah ada klipnya katanya. Iya udah. Video klip. Itu maknanya apa tuh? Saya soalnya belum lihat. Pengen ngebayangin. Lagu ini, lagunya dulu. Lagunya maknanya seperti apa, lalu diterjemahkan ke gambar seperti apa gitu. Oke. Sebenarnya kalau untuk makna,
kami nggak ada yang spesifik gitu kan. Ya. Kami pengen siapapun yang ngedengerin punya perspektif masing-masing tentang Ya. lagu tersebut. Kayak dari judulnya aja, sorry saya potong, dari judulnya. Dari pusaka itu, Pusaka itu kan perspektifnya kan satu pusaka itu. iya, makanya sebenarnya kalau dikaitkan dengan video klipnya, Oh. pusaka kan selalu identik dengan sesuatu yang nasionalis Ya. atau benda-benda yang Ya. bersejarah gitu kan. Nah, di satu sisi kalau misalnya di dalam video klip itu kan ada satu orang yang nari-nari di tempat yang luas gitu kan. Jadi kami pengen ngasih tahu bahwa makna kata pusaka itu tidak hanya sebatas itu. Bahkan diri sendiri pun adalah sesuatu yang bernilai. Itu pun karena pusaka kan sesuatu yang bernilai gitu. Iya. Jadi diri sendiri pun sesuatu yang bernilai. Jadi kita juga harus apa salahnya kalau kita juga menjaga diri kita, menjaga apapun yang ada di dalam diri kita. Gitu. Setuju. Kalian kan tadi udah dibahas sedikit sudah memiliki EP berjudul Gelap yang Terang. Ya. Sekarang lagi menggarap full album. Iya. Di flashback dulu ke Gelap yang Terang. Apa yang ingin kalian sampaikan dari EP ini? Itu kami bikin untuk memperkenalkan diri juga. Terus kalau dikaitkan sama judulnya Gelap yang Terang gitu kan. Kami ingin memaknai maksudnya dalam artian dalam keadaan terburuk atau gelap sekalipun gitu kan. Pasti ada terang atau ada sesuatu yang positif yang bisa kita ambil dari situ. Itu sih kira-kira. Terus berapa lama prosesnya tuh? Prosesnya lumayan singkat ya. Ya untuk EP lumayan singkat. Kebetulan ya si Supernova yang dari Bandung kebetulan datang Pekanbaru. Nyewa satu Rumah. ya pavilion lah. Iya, kontrak. pavilion. Ya. Kita langsung mendadak bikin studio recording mendadak di sana gitu ya. di situ. Sekitar 2 mingguan. Jadi sebenarnya prosesnya agak lumayan kacau balau gitu karena biasanya kan band pengen recording itu pasti melalui proses workshop dulu, kumpul dulu, jamming dulu gitu. Nah kalau kami record dulu baru latihan setelah itu gitu. Jadi ngumpul langsung bikin gitu. Karena keterbatasan waktu dan Tempat juga dan kami mengerjakan semuanya sendiri. Jadi home recording aja gitu. Kita sikat lagu yang berikutnya, semakin penasaran. Tuli Membisu. Oke. Silakan. Bukan cahaya tak terang, tapi hatilah yang gelap, mencari-cari biasnya berselimutkan malam. Bukan angin yang tak kencang, namun jiwa yang membara, melihat-lihat wujudnya, membuktikan debu. Tak bisa berkata, tak bisa berdusta.
Oke Bro Ansis, kali ini We Shoutout akan memberikan informasi playlist of the week versi DC-DC musik kita. Yang dimana band ini adalah band-band indie Indonesia dan band DC-DC Shoutout. Bro Ansis, yang kelima kita punya Gelas Kaca dengan Dialog. Sempat menyatakan diri istirahat sejenak, Gelas Kaca kembali melahirkan sebuah karya. Tidak hanya satu, mereka merilis 2 single sekaligus sebagai penanda kembalinya mereka dari istirahat panjang. Adalah Killjoy dan Dialog. 2 buah lagu yang mereka daulat sebagai single terbaru dan sebagai kelanjutan dari episode perjalanan bermusik mereka. Yang keempat kita punya Grapevine dengan Parfait. Latar bermusik mereka yang jauh dari eksplorasi musik elektronik cukup membuat Grapevine kesulitan dalam proses penciptaan karya. Ditambah lagi, ini adalah kali pertama bagi mereka bertiga terjun ke aliran tersebut. Namun, mereka tetap mencoba konsisten dan mendalami hingga akhirnya lahirlah Parfait sebagai debut mereka. Nah, yang ketiga, kita punya Kilometer dengan Diam Tidak Lagi Emas. Band hardcore asal Tangerang bernama Kilometer kembali memulai terornya pada awal tahun 2020 ini lewat sebuah lagu berjudul Diam Tidak Lagi Emas. Nah, yang kedua kita punya DKTMI dengan Berkabung. Berkabung adalah karya yang digarap DKTMI sejak tahun 2018. Lagu tersebut merupakan ungkapan kesedihan DKTMI yang jujur dirasakan setelah melihat kerusakan bumi yang disebabkan oleh manusia. Nah, Bransis, ini dia. Yang pertama kita punya The Fox and the Thieves dengan Precious. Single kedua dari The Fox and the Thieves, Precious menceritakan tentang kata berharga yang berlebihan. Padahal ada perasaan yang lebih dari berharga, yaitu cinta yang menciptakan candu yang fana. Nah Bro Ansis, itu dia playlist of the week versi DC-DC musik kita minggu ini. Nah kalau misalnya kalian ingin mendengarkan lebih lengkap lagi, langsung aja kalian kunjungi ke website di www.jarumcoklat.com. Thank you Miss Shout Out. Lanjut kita ngobrol lagi ya. Oke, sekarang saya yang mau tanya buat Tasyura dulu. Rencana ke depan sesudah ini. Berarti kan EP album pertama, nextnya apa? Yang terdekat? Ada single Yes. akan dirilis. Single akan segera dirilis. Kapan? Dan Rilisnya kapan? paling segera bulan depan. Kalau departemen liriknya apa dari single ini yang menarik? Bocorannya lah. Sinopsis. Menarik. Biasanya kami hanya menangkap sebuah peristiwa, satu Yang peristiwa di ini? waktu tertentu, yang ini banyak peristiwa. Mudah-mudahan segera rilis dan lancar prosesnya. Amin. Bulan depan tidak lama lagi. Oke. Buat Harum Bisu, Ya. Kalau untuk menyelesaikan kedepannya, full album. ya menyelesaikan full album. Untuk kalau bisa awal-awal bulan-bulan depan lah ya. Mudahan. Amin. Mudah-mudahan. Maju gua bulan depannya. Ya. Teman-teman Tasyura tadi kita kan menikmati mereka nih. Apa pendapat kalian nih? Kalau aku tadi langsung ngelihatnya tuh terkesima karena not-not yang dimainkan itu apa ya? Walaupun emosional tapi melankolis. Asik. Asik. Bang, udah bang. Biar biar kedengeran suaranya ya. Yang lain any comments? Kita tuh selalu suka kalau ada kekuatan baru di luar Jakarta yang muncul. Harum Bisu dari Pekanbaru. Pekanbaru, Ya, benar. top, respect. Terima kasih. Semoga sih akan ada banyak band-band Pekanbaru lagi yang muncul. Ini kan tadi saya minta pendapat ya. Karena yes kata Tasyura, maka kamu akan diapresiasi oleh DC-DC musik kita Ya. untuk mendapatkan, kasih tahu jangan. Kasih tahu, Beh. Ada satu plakat Ya. ini bentuk apresiasi dari DC-DC shout out tentunya. terima kasih. Siapapun yang pernah ke studio ini kita akan memberikan plakat itu. Miss Tenang. ambil plakat. Nah, Oh, ditangkis Ambil. loh sekarang. Loh. ini dia. Ibu-ibu boleh berdiri. Boleh? Ini bentuk Berat loh ini. apresiasi dari Beneran. DC-DC Terima kasih banyak. untuk shout out dan terus berkarya, jangan lupa.
Nanti. Tapi ada satu lagi yang mau dikasihin sama teman-teman dari Tasyura. Ada t-shirt ya? Ada t-shirt yang udah ditandatanganin. Dari Oh ya, sesama. Iya benar. Tali kasih. Oh, salah. Sini. Lamar. Nanti dipajang dengan kalian. Wah, sama Tasyura. Iya benar. Nah, Francis yang lagi nonton di rumah, jangan cuma mimpi pengen menunjukkan karya kalian di sini seperti halnya Harubisu, ya. Buruan daftarkan band kalian di www.jarumcoklat.com, sign up dan isi lengkap data sampai karya band kalian. Jangan lupa cantumkan nomor handphone yang aktif dan media sosial band kalian. Buruan Francis jadi bagian dari DC Shout Out. Oke. Terima kasih sekali lagi Francis sudah bersama kita dari tadi. Terima kasih Tasyura. Sukses dengan proyek kedepannya. Kalian juga sukses dengan proyek kedepannya. Dan inilah suguhan terakhir di episode kali ini dari Tasyura dengan Sabda. Main kan? Hari ini mereka pasal beralas warna, angka jadi perkara, esok siapa? Hari ini mereka pasal beralas warna, angka jadi perkara, esok siapa? Terayang luka lama, basah dan terjaga, kaum Dharma merdeka, makna kita lupa, hamba jaring cahaya,
Siapa